Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi nih ya bersama podcast dengan IWPI teman-teman, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama siapa lagi kalau bukan Sang Hmm. Ketua Umum IWPI ya, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, Mantap. tetap semangat Mas Awan. Luar biasa ya, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang maju, ada yang bertahan. Kita tetap terus semangat berjuang melawan oknum Pak ya. Oke. Thank you nih WPI selama ini sudah hadir buat wajib pajak semua ya. Banyak sekali mungkin teman-teman belum terekspos atau belum tahu ya di belakang layar IWPI telah banyak sekali bantu teman-teman wajib pajak di Indonesia ya. Nanti satu-satu deh kita spill ke teman-teman masyarakat semua ya. Tetapi IWPI telah berjuang keras membantu wajib pajak walaupun orang tidak tahu gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas respon IWPI ini. Bagaimana respon IWPI terkait dengan berbagai berita terutama dunia politik yang lagi panas ya. Yang pertama mengenai ada isu, bukan isu, ini sudah berita nih Pak ya. Berita, berita Mas. Coba saya sharing aja supaya teman-teman bisa lihat ya. eh Dorong pengusaha patuh bayar pajak, Prabowo minta bantuan hakim. Ini tanggal 9 Oktober ya kan, Ya. dari BTC News. Ini luar Hmm. biasa ya, Pak Prabowo dari eksekutif mau minta bantuan kepada yudikatif untuk menghantam masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya adalah, masyarakat minta bantuan sama siapa? Kalau hakim aja diminta bantuan sama si si pejabat, kita gimana dong? Nah, ini bagaimana nih respon IWPI, Pak? Kalau Prabowo sampai minta bantuan kepada hakim, kita yang berjuang mencari keadilan ke hakim, gimana, Pak, jadinya, Pak? Ya, ya, ya. Ya, seperti ini Mas Awan. Hari ini juga kami juga dari WPI sudah memberikan respon terhadap berita ini Mas Awan. Itu terbit di Medius News dan di Pikiran Rakyat Mas Awan. Nah, poin pentingnya adalah respon kami adalah ini Mas Awan. IWPI menyatakan keprihatinan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto meminta bantuan hakim untuk mendorong pengusaha patuh membayar pajak. Ya, IWPI menegaskan bahwa permintaan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip kemandirian peradilan yang dijamin oleh undang-undang, Mas Awan. Ada Oke. 3 poin utama yang disoroti oleh IWPI, Mas Awan. Yang pertama adalah kemandirian peradilan harus tetap dijaga, Mas Awan, karena di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 3 ayat 1 nah, dengan jelas menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hmm. Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama melarang segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Matawan. Jadi poin pertama itu menjaga kemandirian peradilan harus tetap dijaga, karena sudah ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Matawan. Nah, yang nomor 2 adalah fokus pada perbaikan sistem perpajakan, Mas Awan, yang meliputi adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Yang nomor 2, penyederhanaan prosedur perpajakan, memberikan edukasi yang lebih baik kepada wajib pajak, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Ya, terus poin yang terakhir, yang ketiga adalah pentingnya menjaga kepercayaan publik. IWPI menekankan bahwa kemandirian peradilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Intervensi terhadap lembaga peradilan, bahkan jika dimaksudkan tujuannya baik, seperti meningkatkan penerimaan negara, dapat merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan, Mas Awan. Seperti itu, Mas Awan. Jadi Bapak menilai ini ada upaya untuk mengintervensi hakim. Betul, betul, Mas Awan. Karena gini, Mas Awan, ini di sistem tata negara kita ini ada agak rancu, Mas Awan, karena katanya kita menganut trias politika, Mas Awan, ya. Ada sistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, yudikatif adalah pengawas dalam pelaksanaan undang-undang dan mengadilinya, Mas Awan. Hmm. Tapi semua itu, Mas Awan, rancu karena apa, Mas? Semua hakim, hakim konstitusi, hakim agung, atau Hmm. hakim-hakim yang lainnya yang di level atas itu sepertinya diangkat oleh presiden, Mas Awan. Hmm. Jadi karena diangkat oleh presiden kan harus ini, Mas, harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada presiden, Mas Awan.
Hmm. Seperti itu Mas Awan. Dan contohnya di pengadilan pajak ini Mas Awan, pengalaman saya Mas Awan, itu ada peraturan ini Mas, PRPP Mas, peraturan pengadilan pajak Mas Awan, yang itu dibuat oleh ketua ini Mas, ketua pengadilan pajak Mas Awan. Itu kami temukan kemarin Mas, itu berpotensi setiap putusan pengadilan pajak dari e-tax code itu melanggar hukum Mas Awan. Karena Hmm. di dalam PRPP tadi menyatakan ini Mas. Bentar Mas, ini saya bisa saya screen sebentar Mas. Hmm. Ya. Nah, ini contoh paling penting Mas. Ini kelihatan Mas ya? Sedang masuk, yes, sudah kelihatan. Ada kelihatan. Ini peraturan ini Mas, pengadilan pajak Mas. Hmm. Itu ini PRPP tahun 2023 Mas. Hmm. Nah, ini seperti ini Mas Aman. Panitia panitia pengganti mengirimkan surat pemberitahuan pengucapan putusan ke akun pemohon terdaftar dan termohon terdaftar melalui e-tax code. Putusan diucapkan oleh hakim atau hakim tunggal secara elektronik. Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud ayat 2 secara hukum telah dilaksanakan. Dulu Mas. Jadi ayat 2 ini diupload aja sudah dianggap dilaksanakan Mas dengan mengunggah salinan putusan pada e-tax code dan dianggap dihadiri oleh para pihak Mas Awan. Jadi sidang pengucapannya ini cuma upload aja dianggap sudah dilakukan Mas Awan. Ini di peraturan pengadilan pajak. Oke. Sementara kalau kita mengacu pada undang-undang pengadilan pajak sendiri, pasal ini Mas, Hmm. pasal 83 ayat 2 tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, putusan pengadilan pajak tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka dan terbuka untuk umum, Mas Awan. Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, ini yang ayat satunya, Mas Awan. Oke. Junto pasal ini Mas, junto pasal 4, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 13 ayat 2, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sementara pernya ini mengatakan apa putusan diucapkan oleh hakim secara tunggal secara elektronik Mas Awan dengan cara hanya mengunggah putusannya Mas Awan. Jadi tidak dibacakan Mas Awan. Hmm. Jadi hanya diunggah sudah dianggap diucapkan Mas. Berarti kan bertentangan Mas. Per PP melawan menyimpangi Undang-Undang Ya. Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini contoh yang paling nyata Mas Awan. Karena nanti gini Mas Awan, contohnya beberapa sidangnya saya lihat sidangnya Mas Awan sendiri dan sidang saya juga, itu kan gini Mas, nanti kalau hakim ditanya nanti, oh hakim tidak boleh berpendapat nanti di dalam putusan saja. Hmm. Sering gitu kan Mas Awan ya? Lah Betul. itu nanti enaknya apa Mas, kalau di dalam putusan, dia nggak ketemu kita lagi Mas. Tinggal upload putusannya, kita nggak bisa komplain Mas. Betul. Dianggap sudah dibacakan, dianggap kita sudah hadir, selesai. Betul Mas. Wah, seperti itulah ya. Jadi mudah-mudahan Prabowo ini bisa lebih mengerti, Pak, asas-asas trias politika ya. Tidak boleh yang namanya eksekutif itu menyentuh legislatif, apalagi sampai meminta, apalagi sampai kemarin legislatif sampai minta sampai memohon-mohon untuk naik naik gaji kepada eksekutif. Wah, kacau balau. Akan terjadi hubungan kepentingan yang saling berhubungan. Yudikatif Mas ya, kemarin yang hakim itu Mas, yudikatif Mas, bukan legislatif, Oh ya, yudikatif. legislatif. Jadi mereka bisa kerjasama untuk menghantam masyarakat. Matilah kita. Ya Oke. makanya kita tolongnya kepada Tuhan saja Mas, kita sekarang nggak bisa. Oke. Siapa? Sekarang lanjut yang Ya. kedua nih. Eh, Bagaimana respon IWPI terhadap terpilihnya kembali atau kemungkinan besar terpilihnya kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Karena selama ini kita tahu kan, mohon maaf ya, Ibu Sri Mulyani terus terang kita kurang puas, walaupun banyak orang puas secara makroekonomi, tetapi di level teknis, di level Hmm. bawah, di level masyarakat tuh banyak sekali masalah-masalah, terutama dengan oknum-oknum petugas pajak yang memang diduga dipelihara atau dibiarkan oleh Sri Mulyani gitu. Mereka berperilaku buruk, kita sudah sebarkan, sudah kita viralkan, tapi tetap dipelihara, di backup dan dibiarkan oleh Sri Mulyani. Nah, sekarang ternyata Sri Mulyani menjabat lagi. Nah, ini kemungkinannya bagaimana nih, Pak Pak Rindo? Ya, ya, ya. Untuk menanggapi terpilihnya Bu Sri Mulyani ini Mas ya, menjadi Menkyu lagi Mas ya. Ya, kalau saya Mas ini Mas dari IWPI mohon agar Bu Sri Mulyani menerapkan prinsip-prinsip yang pernah diucapkannya dalam ini Mas Kongres Ekonomi Syariah Mas. Terakhir itu Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa
untuk menjaga penerimaan negara, tolong terapkan prinsip-prinsip ini Mas, karena mungkin beliau ini juga Mas ya dari Muslim, ada prinsipnya Nabi Mas, Nabi Muhammad Mas, itu disebutkan saat di Kongres Ekonomi Syariah Mas. Prinsipnya ada 4 Mas Awan. Jadi itu sidik, itu sidik adalah benar Mas. Jadi menyampaikan itu harus kebenaran, harus berani membela kebenaran. Tablik itu menyampaikan harus apa adanya. Terus sidik tablik amanah Mas, harus amanah Mas Awan dalam mengelola keuangan negara ini Mas. Terus yang terakhir adalah fatona, harus cerdas Mas Awan. Itu yang disampaikan oleh Gus Muhyiddin di dalam Kongres Ekonomi Syariah Mas Awan. Jadi itu sebenarnya pesan itu untuk penggantinya Mas. Lah sekarang kan itu kan sekarang beliau menjabat lagi Mas Awan. Jadi kan pesan itu untuk dirinya sendiri seharusnya Mas Awan. Oke. Nah, tadi yang benar Mas Awan katakan bahwa selama ini memang banyak oknum-oknum yang tanda kutip sepertinya dipelihara oleh Kementerian Keuangan Mas Awan, karena kita sangat sulit sekali mendapatkan keadilan untuk melaporkan oknum ini Mas Awan. Hmm. Ada Kidsda Mas, itu pengawasan internalnya DJP sendiri itu tidak pernah ada respon. Hmm. Terus Kompasjak juga saya sudah pernah dipanggil Kompasjak untuk dimintai keterangan, itu pun juga tidak ada kelanjutannya Mas Awan. Ah, Terus mana Itjen Kemenq itu juga pernah saya lapor, ah. malah direspon tapi nggak masuk akal Mas Awan. Saya disuruh melakukan pertemuan tapi tanpa ada dasar undangan Mas, klarifikasi kan. Nah saya nggak mau, tinggal saya bilang sama petugasnya itu ya silakan Ibu terbitkan surat nanti kapan ketemuan saya diperiksa secara resmi biar kami ada tim yang membantu saya. Itu juga nggak ada respon Mas Awan. Jadi jadi ini catatan penting. Jadi Bu Sri Mulyani sudah mengucapkan itu banyak 4 sifat Nabi di dalam Hmm. Kongres Ekonomi Syariah ini untuk penggantinya Mas Awan. Ini catatan penting Bu Sri Mulyani ya. Kalau Ibu masih memelihara oknum, ini bahaya loh Bu. Ini Tuhan bisa marah. Tuhan bisa marah Mas. Tuhan bisa marah Mas. Dan kemarahan Tuhan itu kita nggak tahu Mas seperti apa nanti jalannya seperti itu Mas Awan. Karena dia sudah mengomongkan 4 sifat Nabi ini Mas di dalam forum tersebut untuk penggantinya Mas Awan. Nah, karena ini kemungkinan kuat kan diteruskan lagi oleh beliau sendiri. Jadi pesannya kan untuk beliau sendiri Mas Awan. Hmm. Jadi tolong oknum-oknum ini tetap diberikan saluran khusus. Bila perlu, Kementerian Keuangan ini ada tim khusus yang langsung cepat merespon keluhan dari wajib pajak gitu Mas Awan. Kalau menghadapi tekanan dari Fiskus Mas Awan. Karena tekanannya sangat dibiarkan luar biasa Mas. Karena masing-masing yang ini pengalaman saya juga Mas ya. Barusan ini masing-masing KPP, masing-masing Kanwil ini bisa membuat nota dinas Mas untuk bisa ini Mas menyimpangi undang-undang itu Mas Awan. Jadi Seperti itu Mas Awan. petugas pajak adalah pelaksana undang-undang, tetapi Iya, dia bisa bikin nota dinas yang melawan undang-undang. iya. Itu dibiarkan oleh Sri Mulyani ya. Dan pengalaman saya nih Mas, sidang gugatan saya sendiri Mas, kemarin itu ada 25 pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Mas, dan itu kebal hukum Mas. Tidak ada tembus 1 peluru pun Mas Awan. Dan itu hanya dengan SE Mas. Jadi dia senjata saktinya adalah SE. SE itu yang ini Mas, yang tentang jangka waktu pemeriksaan bahwa itu boleh dilanggar. Itu hanya untuk ini Mas, hanya untuk mengukur kinerja. Dan dia punya pasal sakti itu di pasal KUP pasal 36 ayat 1D Mas ya. Yang pokoknya ini Mas, DJP bisa membatalkan pemeriksaan kalau tidak ada SPHP dan pembahasan akhir. Lah itu yang penting mereka kasih surat kasih SPHP dan pembahasan akhir ala kadarnya, walaupun di sana sebenarnya adalah vonis akhir Mas, bukan pembahasan akhir Mas. Karena seharusnya dalam pembahasan akhir itu ini Mas, Fiskus harus banyak mendengar apa dari wajib pajak. Kenyataannya kan tidak mau mendengar sama sekali Mas, pengalaman saya pribadi Mas Awan. Ya, betul. Mm-mm. Jadi Ibu Sri Mulyani walaupun terpilih kembali tolong ya jangan besar kepala karena Tuhan bisa ikut campur ya. Kalau Tuhan ikut campur, Rafael Alun juga bisa habis ya. Jadi Sri Mulyani sebaiknya segera merubah diri, jangan Bertobat Mas, bertobat Mas. ya, tobat. Jangan memelihara oknum-oknum pejabat pajak yang lu sudah tahu dia bersalah, segera diberantas gitu ya. Oke. Nomor 3 nih Pak, bagaimana respon IBPI atas batalnya BPN? Jadi BPN itu Badan Penerimaan Negara yang sebenarnya kita semua juga nggak paham ya apa maksudnya mau bikin BPN, apa tujuannya.
makanya batal gitu kan. Memang dari Hmm. awal nggak jelas ini BPN ini kan. Lagi pula kalau dibikin nanti mesti ada budget ekstra, mesti bikin kepalanya, mesti bikin struktur organisasinya, sewa gedungnya di mana, bikin sistem IT-nya. Ya, Jadi ya. waktu lama akhirnya batal gitu. Mungkin Sri Mulyani juga juga nggak mau ya kekuasaan dia dipecah ke orang lain. Nah, Hmm. bagaimana nih Pak respon YPI atas isu BPN kemudian dibatalkan oleh dia sendiri, oleh pemerintah sendiri, bagaimana nih Pak? Ya kalau BPN ini sebenarnya kalau dengar-dengar isunya Mas ya dari mantan-mantan pemeriksa pajak yang ada di kota saya di Malang Mas, itu memang udah wacana dari zaman dulu Mas Awan. Sudah 10 atau 20 tahun yang lalu Mas Awan. Ya tiap ganti pemerintahan itu wacana itu muncul lagi Mas Awan. Tapi kalau saya sendiri menyorotin apa itu mau diganti BPN atau Kementerian Penerimaan Negara, ya ujung-ujungnya yang penting kan harus untuk kesejahteraan rakyat Mas. Jangan sampai menzolimi wajib pajak Mas sebagai pemilik kedaulatan Mas. Jangan sampai keadilan harus diberikan gitu loh Mas. Hmm, Untuk wajib pajak jangan hanya uangnya diambil tapi kepentingannya wajib pajak keadilannya ini tidak dijamin itu Mas Awan. hmm, Kasihan Mas Awan, banyak ini yang ke saya ini banyak yang datang ini kemarin juga dari Cirebon datang itu juga wah ini harusnya nggak bayar itu ini Mas contohnya ini Mas PPN berlaku surut Mas ya hmm, itu ini perusahaannya ini PPN-nya aja PKP-nya baru keluar bulan 9 Mas Awan. Lah hmm, ini dikenakan disuruh bayar PPN mulai bulan 1 Mas. Gitu. Padahal apa surat pengukuhan PKP-nya itu baru keluar bulan bulan 9 Mas Awan. Harusnya kan bulan 1 sampai bulan 8 ini kan sudah tidak ini Mas bayar PPN yang itu Mas yang pakai undang-undang PPN yang dianggap 80% Mas PPN masukannya. Karena hmm, ini PKP yang pengajuan mandiri Mas, bukan yang jabatan Mas Awan. Harusnya kan nggak berlaku yang berlaku surut ini Mas Awan. hmm. Itu kan berlaku surut berlaku kalau PKP-nya jabatan. Ternyata ada kasus seperti itu Mas Awan karena ketidaktahuannya udah sampai naik ke keberatan dan ditolak keberatannya Mas luar biasa Mas Awan karena Hmm. tidak tahu hukum Mas ini pengusaha nggak ngerti apa-apa. Hmm. Seperti Oke, itu Mas Awan. oke lah, begitulah. Jadi Jadi teman-teman, harapannya ya ya kalau BPN ini ya sama saja Mas tidak ada pengaruhnya Mas karena tidak ada yang untuk membela wajib pajaknya belum ada Mas. betul, betul. Memang nggak ada gunanya sejak awal ya. Oke, terakhir nih Pak. Menjelang tanggal 20 Oktober, kita akan berganti pemerintahan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi yang sudah akan kembali ke kampung halaman digantikan Ya. oleh Pak Prabowo. Dunia silih berganti ya, teman-teman. Hmm. Bagaimana IWP merespon akan dilantiknya Pak Prabowo nih? Apa apa harapannya, apa sarannya buat Pak Prabowo? Mudah-mudahan didengarkan oleh beliau ya. Ya, ya. Ya, kalau harapan saya, Mas, karena presiden terpilih nanti, sistem konstitusi kita mengatakan bahwa beliau sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, jadi rakyat itu sangat bergantung pada beliau, Mas Awan. Terutama ini wajib pajak, Mas Awan. Jadi harapan saya, tolong ini, Mas, jamin keadilan dalam proses ini Mas apa perpajakan ini Mas keadilan ini harus harus dijaga Mas antara wajib pajak dan Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan itu Mas Awan jadi jangan hanya uangnya saja diambil tapi keadilan tidak diwujudkan Mas Hmm. kasihan Mas Awan wajib pajaknya Mas Awan terus yang kedua juga merespon tadi yang kita bahas di awal bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta bantuan hakim dalam ini Mas ya untuk kepatuhan pengusaha bayar pajak. Nah, itu kami menghimbau kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghormati prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan yang tidak melibatkan lembaga peradilan dalam upaya untuk peningkatan penerimaan negara melalui pajak ini, Mas Awan. Terus yang terakhir, yang ketiga, harapan kami adalah kalau bisa kalau Kementerian Keuangan tidak bisa ada ini Mas ya kayak semacam saluran khusus yang bisa langsung didengarkan oleh Presiden dalam hal keluhan wajib pajak Mas yang terzolimi oleh oknum oknum fiskus ini Mas Awan. Itu kalau bisa ada semacam krisis center Mas langsung di bawah Presiden Mas. Nggak harus kementerian Mas, apapun itulah. Yang penting ini Mas ya apa ada atensi ini Mas. Karena nanti begitu pajak ini target dinaikkan, di lapangan khawatirnya fiskus oknum malah makin banyak Mas Awan. Dan nanti
akhirnya pengusaha ini gimana Mas? Waktunya habis untuk mengurusi pajak saja Mas, tidak mengurusi usaha Mas Awan. Itu harapan itu Mas yang terakhir Mas Awan. Hmm. Oke, siap Pak. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan ya. Dan Sri Mulyani, kita akan terus memantau bagaimana pergerakan Anda ya. Semoga wajib pajak tidak lagi dizolimi dan negara bisa lebih maju lagi. Siap. Terima kasih Pak Rinto, makasih WPI. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Thank you Pak. Ya, sama-sama Mas Awan. Luar biasa.